Oke teman-teman, ya sekali lagi mohon maaf atas kesalahan teknis. Ya, selamat malam sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga rekan-rekan semua sehat walafiat, berkah dunia akhirat. Amin. Oke, hari ini kita akan bahas tentang bagian dari disiplin trader secara psikologi. Ya, sekaligus kita juga silaturahmi sesama trader. Oke. Apa yang akan kita bahas adalah agenda kita tentang 5 trading hack. Oke, trading hack apa saja? Nanti kita akan sama-sama lewati dan juga kita akan breakdown sedikit tentang gold. Ya, sebagai kata eh, sambutan buat rekan-rekan ya, saya mengembangkan strategi ini eh, berdasarkan supply dan demand ya, sudah beberapa tahun lalu ya, tepatnya kurang lebih sekitar bangsa 12-13 tahunan lah ya. Yaitu mengkombinasikan dengan unsur-unsur price action dan metodologi sederhana, teman-teman. Ya, sebagai core strategi kami ya untuk dapat membawa kita ke trading eh, atau next level trading ya yang menguntungkan. Oke. Nah, disclaimer teman-teman ya bahwasannya ini adalah edukasi buat rekan-rekan ya supaya rekan-rekan bisa memberikan sebuah banyak atau sedikit pilihan untuk memilah dan memilih kapan Anda bisa entry trade. Oke, dan kapan Anda tidak entry trade. Oke. 5 trading hack minimalis ya. Ada pepatah dari Walt Disney, teman-teman. Ya, the way you get started is to quit talking and being doing. Cara Anda memulai adalah berhenti berbicara dan mulai melakukannya. Apa hubungannya dengan trading psikologi, teman-teman? Ya, eh ini adalah sebuah pepatah yang sangat luar biasa, yang mana kebanyakan dari trader adalah hanya memulai, ya, hanya memulai. Artinya hanya memulai adalah mereka hanya mengetahui saja, gitu. Hanya mengetahui saja, ya, tidak melakukan dengan sungguh-sungguh atau tidak melalui prosesnya. Oke, alhasil apa? Akan mempengaruhi secara mental dari cara Anda bertrading. Oke, yuk kita masuk ke 5 hak trading. Sebagian besar para trader, ya, khususnya untuk para trader pemula, ya mereka percaya bahwa membuat atau menggunakan sistem yang semakin rumit, ya, adalah langkah positif untuk meningkatkan hasil trading. Dalam upaya untuk meningkatkan atau meyakinkan kepada trader lain apa alasan terbesar dan mengapa sebagian besar trader pemula akhirnya kehilangan uang di market atau MC, teman-teman. Ya, saya punya jawaban yang sangat sederhana. Yang pertama adalah terlalu banyak pertimbangan atau overthinking. Ingat itu, teman-teman. Ya. Yang kedua, terlalu lama melihat grafik atau overtime. Ya. Kemudian yang ketiga adalah terlalu sering trading atau overtrade. Kemudian yang keempat, mengambil resiko terlalu besar atau oversize. Nah, ini yang paling bahaya, teman-teman. Ya, ini adalah 4 elemen yang paling sangat berbahaya. Kenapa paling sangat berbahaya? Ya, karena ini yang akan mempengaruhi dari hasil trading Anda. Oke, ingat trading itu tidak mudah dan juga tidak sulit, teman-teman. Ya, namun semakin Anda melakukannya secara sederhana, ya, dan lakukan secara minimalis, ya, maka akan lebih efektif. Maka dari itu, saya akan membagikan 5 trik sederhana tersebut, teman-teman. Ya, oke. Yang pertama adalah hapus semua indikator yang tidak diperlukan dari chart Anda. Yang tidak diperlukan, teman-teman. Ingat, ya. Anda bisa lihat di sini, ya, kesalahan umum trader pemula adalah mereka tertarik akan keberhasilan trader lain dan menambahkan banyak chart indikator agar terlihat cukup baik, ya, dan berusaha untuk meyakinkan diri Anda sebagai alat untuk membongkar rahasia market. Yang notabene mereka tidak memahami sistem atau kinerja dari indikator tersebut, ya.
terlebih untuk menjadi masternya karena butuh waktu teman-teman. Ya, maka langkah awalnya adalah jika Anda ingin mendapatkan setiap detail dari price action yang mungkin dapat mengubah probabilitas Anda, teman-teman, ya, Anda lakukan dengan sistem yang sangat sederhana. Anda bisa lihat di sini. Begitu banyak dan rumitnya paling kanan ini, teman-teman. Ya, banyak sekali indikator di sini. Oke, kemudian lihat, ini adalah yang di sebelah kirinya, ya. Ini adalah chart yang saya pergunakan tanpa indikator, teman-teman. Oke, nah nanti saya akan berbagi itu, ya. Kemudian secara realita, ya, mereka mengejar strategi trading dengan indikator yang bertumpuk supaya mereka puas, ya. Sayangnya, setiap trader mengotori chart mereka dengan indikator atau osilator, ya, yang menyebabkan Anda sangat sulit mendeteksi. Ingat satu hal penting bahwa semua indikator adalah lagging, teman-teman, atau terlambat, ya, menunggu atau gabungan dari indikator lain sehingga mereka bisa memberikan petunjuk. Alhasil apa? Anda akan mempengaruhi mental Anda serta memberikan sebuah keraguan atau Anda merasa kacau dalam trading dan mengambil keputusan yang buruk. Nah, ini yang paling sulit, teman-teman. Ya. Nah, jika Anda melihat contoh dari stokastik ini, teman-teman. Ya, ini ada stokastik, ini ada MACD, teman-teman. Ya, begitu dinamisnya mereka turun naik, turun naik, turun naik. Ya, lihat, ketika mereka melihat di posisi stokastik turun naik, di posisi MACD, posisinya di bawah. Mana yang akan Anda ikuti? Ya, begitu juga dengan chart yang bawah tadi yang sudah saya perlihatkan. Nah, mereka melihat indikator untuk memperbaiki masalah. Ya, sebetulnya mereka memperburuk masalah, teman-teman. Bukan saya benci terhadap indikator, tidak ya. Jika Anda memang masternya atau sudah merasakan bahwa indikator itu sudah aktif dengan kondisi trading Anda dan memberikan sebuah kinerja yang baik terhadap profit, maka teruskan, teman-teman. Ya, jangan berhenti. Ingat, tadi di awal saya bilang hapus semua indikator yang tidak diperlukan dari chart Anda. Yang tidak diperlukan. Ya, jika Anda memang memerlukannya, ya silahkan. Ya, langsung. Kemudian mitos trading sering mengarah pada keyakinan bahwa semakin banyak elemen yang digunakan trader, semakin Anda baik untuk menilai market. Di atas semua misteri harga. Ya, mungkin. Ya, atau juga Anda memiliki pemikiran yang terbalik. Ya, yang menjadi sebuah kesalahan besar. Nah, kenyataannya adalah sejumlah besar alat analisis teknis atau indikator bisa merusak banyak trader pemula, teman-teman. Ya, bisa merusak banyak trader pemula. Ya, karena mereka pertama tidak memiliki pengetahuan, ya, kemudian tidak dilengkapi dengan eh Kalau nggak kali, salah. oke, tidak dilengkapi dengan pengetahuan dan juga mentoring, teman-teman. Ya, atau tidak memiliki guru lah istilahnya. Ya, Anda memiliki sejumlah besar indikator dan osilator di dalam platform trading Anda, berarti Anda harus menggunakan semuanya, gitu. Ya, Anda harus menggunakan semuanya. Karena itu sulit sekali, teman-teman. Ya, sulit sekali. Ya, sulit sekali jujur. Ya, saya sudah melewati masa-masa itu, teman-teman. Ya, jadi banyak sekali yang harus Anda tes. Banyak sekali harus Anda pertimbangkan. Ya. Nah, kemudian tip yang kedua, jangan terlalu mempersulit pola pikir, teman-teman. Ya, atau menandai cukup dengan menandai support dan resisten. Oke. Anda tahulah support dan resisten. Ya, support itu adalah lower low atau higher low, ya. Resisten adalah higher high atau lower high. Nah, terkadang nih kadang-kadang, teman-teman, ya,
trader masih bisa terbawa suasana kekacauan yang berujung frustasi dengan hilangnya fokus terhadap trading mereka. Akibatnya dari terlalu banyak pola pikir yang salah, teman-teman. Atau terlalu banyak menganalisa harga. Ya. Nah, ada dua perbedaan antara terlalu banyak menganalisa harga dan menjadi seorang yang konservatif atau ortodok, teman-teman. Ya, itu ada dua perbedaan. Ya, terlalu banyak menganalisa harga akhirnya Anda ragu. Ya, terlalu ortodok ataupun terlalu banyak menganalisa harga yang lainnya adalah Anda sangat berhati-hati terhadap pergerakan market. Nah, dengan menandai level support dan resisten pada chart, itu adalah satu keterampilan yang paling besar dan paling dasar, teman-teman, yang sangat vital. Ya, jadi dulu ingat saya masa kuliah, ya itu pertama kali yang harus dilakukan adalah menandai setiap level support dan resisten. Sebelum saya belajar ke zona lain, teman-teman. Ya, karena itu paling basic, ya, paling standar. Rekan-rekan tahu lah mana support, mana resisten. Ya. Nah, lalu Anda gunakan itu atau boleh dibilang pahami itu secara mendalam, teman-teman. Penting sekali, ya, supaya apa? Supaya Anda bisa menentukan pilihan di mana Anda bisa entry. Oke. Nah, poin dari support dan resisten adalah memberikan Anda kejelasan dan kesederhanaan, ya, bagaimana support dan resisten terjadi. Oke. Bagaimana Anda bisa menjaga hal-hal yang sangat sederhana dan logis untuk mempertahankan jumlah maksimum kemungkinan yang terjadi pada chart dan jumlah minimum atau stop loss yang akan terambil oleh market. Oke. Nah, sekali lagi saya tidak menyalahkan. Ini adalah contoh yang saya ambil dari beberapa quiz yang saya lakukan beberapa tahun lalu. Ya, kebanyakan mereka tersesat dalam analisa mereka sendiri. Ya kan? Karena menambahkan begitu banyak level ekstra yang tidak Anda butuhkan di dalam chart. Nah, secara logis, pikiran Anda terganggu, teman-teman. Ya, dan membuat chart Anda menjadi sebuah grafik yang sangat membingungkan. Ini yang paling sangat kita hindari. Ya. Nah, saya ambil satu contoh sederhana di sini, teman-teman. Ya. Jika kita ambil yang namanya support dan resisten, teman-teman, ya, berarti kita lihat, ya, di kiri ini adalah support, berarti paling atas ini adalah resisten, teman-teman. Oke. Kemudian target kita apa? Jika ini break, ya, atau break of structure ke bawah, teman-teman, maka kita berharap harga itu kembali ke level resisten, teman-teman. Ya, ke level resisten. Atau boleh dibilang ini adalah support become resisten atau support yang menjadi resisten. Ini adalah target. Nah, kita ambil key levelnya, teman-teman. Ketika harga itu break di sini, maka ini adalah resisten terakhir, teman-teman. Ya, atau last resisten. Oke. Nah, jika Anda ingin entry, maka di antara zona ini, teman-teman. Ya, di antara zona support become resistant dan last resistant. Ya, atau ini adalah lower low, ini adalah lower high. Oke, kemudian ini adalah lower low, ini adalah lower high. Oke. Nah, disitulah kita mencari untuk entry. Nah, di sini saya tidak menyarankan Anda untuk entry, tetapi kita melihat bahwasannya support, support, support. Ya, memahami resisten, 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 teman-teman. Ya, sampai pada akhirnya resisten terakhir terlewati secara solid, teman-teman. Maka inilah yang dinamakan sebagai BOS atau break of structure. Oke, harapan kita apa? Harapan kita adalah harga berubah membentuk new higher high, teman-teman.
ya. Nah, ini adalah contoh sederhana, ya. Lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high. Dengan hanya menambahkan satu garis teman-teman di atas dan satu garis di bawah sebagai resisten, ya, dan ini adalah garis support. Ya, jika mereka digabungkan maka ini adalah yang dinamakan sebagai trendline channel, ya, atau TC. Oke, trendline channel, teman-teman. Oke, mudah sekali. Ya, kalau kita melakukan pengukuran atas chart yang sudah terjadi. Ya, sangat sulit jika kita belum bisa melakukan chart atau chart yang masih kosong di bagian kanan Anda. Ya, nah ini sebagai contoh permulaan. Semoga rekan-rekan sedikit banyak paham dan bisa memahaminya. Oke, yang berikutnya adalah mengurangi kebisingan market, teman-teman. Ini adalah hack yang ketiga. Bagaimana cara mengurangi kebisingan market? Yaitu dengan hanya menggunakan higher time frame, teman-teman, atau time frame yang besar atau tinggi, H1, H4, D1. Ya, lalu menyempurnakan area entry, ya, dengan time frame yang rendah, baik itu M15, 5 atau M3, M1. Ya. Nah, ingat, hindari monitoring harga di M1 dan M5, teman-teman. Hindari, ya. Saya selalu menyarankan dari setiap meeting dan setiap private class yang saya lakukan, itu selalu saya berbicara kepada semua trader beginner, trader baru untuk tidak memonitor M1, M5. Ya, pertama, jantung kita berdebar. Yang kedua, kita menjadi kebal atau buta terhadap pergerakan harga. Akhirnya apa? Anda merasa tertipu akhirnya terhadap price action. Karena itu memang tugas dari si market maker untuk memanipulasi pikiran Anda, teman-teman. Ya, ingat, jika Anda sudah termanipulasi, maka logika pribadi Anda akan digunakan. Apa logika pribadi? Yaitu emosi, teman-teman. Dan subjektif terhadap price action. Itu yang paling berbahaya. Oke. Nah, tindakan ini mengarah kepada kehancuran pola pikir yang diciptakan atas fear and greed atau keserakahan dan ketakutan dari trader tersebut. Akhirnya apa? Anda kehilangan kesempatan dalam entry, walaupun Anda entry berujung loss. Maka saya menyarankan investasikan waktu Anda untuk menganalisa market minimal dengan 3 jenis time frame berbeda. Apa saja? Ya, nah ini saya akan berbagi buat Anda, teman-teman. Oke, setiap time frame memiliki tujuan yang berbeda. Kita ada di scalping, teman-teman. Ya, karena scalping lebih mudah, lebih gampang. Oke, apa saja itu, teman-teman? Oke, jika Anda trader scalper, teman-teman, maka yang Anda harus pergunakan pertama adalah H1 sebagai monitoring Anda, kemudian M15 sebagai direction atau arah dari tren, ya, kemudian lakukan eksekusi di M1, M5 pada saat pergantian candle, teman-teman. Ya, jadi jangan Anda masuk di pertengahan. Jika M5 menjadikan pacuan, maka tunggu sampai M5 itu berhenti dan berganti dengan candle baru. Ya, cukup sederhana, teman-teman. Ingat ya, mengurangi kebisingan market. Oke. Nah, ini akan coba saya untuk apa? Untuk screenshot, ya, dan saya akan bagikan di grup, teman-teman. Ya. Oke. Nah, kemudian slide berikutnya adalah bagaimana kita mengurangi kebisingan market. Teman-teman, Anda bisa setup seperti ini. Ya, di MT5, ya, Anda lakukan 3 jenis time frame berbeda. 4 jam, 1 jam, 15 menit. Anda bisa lihat, teman-teman, di sini sebetapa cukup kompleksnya di M15.
Ya, Anda lihat. Oke. Higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, teman-teman. Ya, ingat. Nah, kemudian di H1 Anda bisa lihat di sini teman-teman. Ya, lebih sederhana pergerakannya. Oke, apalagi di H4 teman-teman. Ya, sangat sederhana sekali. Oke. Nah, lakukan seperti ini teman-teman. Ya, setup di MT5 Anda cukup hanya dengan 3 jenis time frame. Apapun itu jenis asetnya teman-teman. Ya, ini saya akan ambil contoh adalah Bitcoin US dollar. Oke, kita bisa ambil contoh USD. Sorry, kita bisa ambil contoh eh, Gold USD. Ya, oke. Yang keempat adalah price action teman-teman. Ya, nah minimalis dalam trading ini atau trading hack minimalis ini adalah lakukan dengan menggunakan harga sebagai metode analisis Anda, teman-teman. Ya, price action sebagai prioritas dari analisa Anda dengan fokus pada chart tanpa menganalisis terjadinya candle, yaitu mengamati key level antara support dan resisten serta bisa menentukan bias kemana arah tren, baik itu dalam jangka pendek dan jangka panjang. Ya, ini saya kasih contoh teman-teman. Kita lihat di sini biasnya. Ya, bagaimana biasnya di sini terjadi? Kita bisa lihat di sini. Cukup sangat sederhana sekali teman-teman. Ya, sesederhana apa? Anda lihat di sini. Ya, break structure oleh ini. Ya, kemudian di sini ada key level. Ya, kemudian harga masuk. Oke, kemudian harga break structure, kemudian harga kembali ke demand zone atau zona tadi ini, zona key level atau zona support. Oke, lalu break structure lagi, ya, kemudian harga kembali ke zona support lagi di sini, ya. Karena kita sudah menarik harga, teman-teman, ya, dari titik A ke titik B, maka ada titik C. Oke, Anda bisa terlihat di sini. Harga membentuk garis, ya, yang boleh disederhanakan baik itu di H4 ya ataupun di H1 teman-teman. Oke, kemudian break structure. Nah, inilah yang dikatakan sebagai price manipulation teman-teman. Kita berharap harga ke sini masuk, menyentuh lagi level support. Tapi ingat ya, chart itu dibuat abstrak teman-teman. Kalau mereka dibuat dinamis ya, maka semua trader kaya teman-teman. Oke, nah disinilah tantangan kita sebagai tantangan atau sebagai trader price action. Ya, maka kita tinggal tarik garis lain. Selama level ini belum break, ya, maka harga akan terus naik dan mentargetkan resisten terakhir, ya, atau high key level terakhir, teman-teman. Ya, itu sebagai contoh. Oke, supaya kita lebih bisa melakukan trading secara sederhana. Oke. Nah, trading secara minimalis ini teman-teman, ya, kita bisa memusatkan pikiran kita dan fokus kita terhadap price action dengan menghapus semua variabel yang tidak perlu terjadi di dalam chart atau indikator, ya, karena jika Anda terlalu banyak indikator maka terlalu banyak variabel atau pertimbangan yang di kemudian hari
atau di sesi berikutnya, ya, Anda tidak memiliki masalah untuk memprediksi bias dari harga atau market kemana dia akan berjalan, baik itu jangka pendek ataupun jangka panjang. Oke. Nah, seperti yang tadi saya bilang, selalu tandai level teratas dan level terbawah, kemudian terus selanjutnya. Ya, supaya Anda bisa mengidentifikasi ya perbedaan yang terjadi atau divergensi. Tetapi Anda bisa langsung fokus ke zona di mana supply dan demand levelnya. Ya, karena harga akan berbalik di zona itu, teman-teman. Oke. Oke. Yang kelima, teman-teman, ya ini adalah hack yang kelima. Kembangkan rutinitas dan respect terhadap trading plan. Ingat, knowledge is not a skills. Apa yang tadi Walt Disney katakan, ya berhentilah berbicara, ya atau berhentilah berpikir dan lakukan. Nah, melakukan ini adalah skills, teman-teman. Anda mungkin sekarang tahu apa itu support resisten. Anda mungkin sekarang tahu apa itu supply dan demand. Tapi Anda belum melakukannya. Melakukannya itu adalah terbagi menjadi kedua proses, teman-teman. Ya, kedua elemen. Yang pertama adalah proses menganalisa harga. Ya, yang kedua adalah proses menunggu harga itu masuk ke dalam harga yang Anda mau. Nah, siapa yang tidak mau berproses? Semua orang hanya mengatakan saya mau berproses, tapi tidak melakukannya karena Anda tidak memiliki skills. Nah, bagaimana cara Anda bisa melakukan skills, teman-teman? Yaitu dengan cara melakukan trading plan, ya. Kemudian Anda harus melakukan trading secara bijaksana. Ingat, tugas utama adalah mengamankan atau menjaga equity, teman-teman. Profit adalah bonus. Ya. Nah, kemudian kekuatan untuk melakukan minimalis sebagai trader adalah penting. Ya, penting sekali, teman-teman. Untuk kita sama-sama menyadari kekuatan dari berusaha meminimalisir kegiatan trading Anda. Apa itu? Apa saja yang harus Anda minimalisir? Yang pertama adalah meminimalisir kekalahan, teman-teman. Yaitu dengan adanya stop loss. Ya, supaya apa? Jika Anda salah dalam menganalisa market, kekalahan Anda terukur, teman-teman. Ya, itu adalah formula trading sukses, teman-teman. Ya, jika Anda ingin menjadi elite trader. Nah, trader dan investor paling sukses, dia akan menghabiskan sebagian besar waktu mereka untuk menunggu peluang, teman-teman. Mereka tunggu harga itu masuk ke zona yang Anda inginkan. Daripada mereka gambling atau berjudi menerka-nerka dan terjebak dalam lautan merah atau floating, teman-teman. Ya, nah ini sangat berbahaya sekali. Oke? Nah, kemudian ingat, kesederhanaan adalah kunci. Ya, kesederhanaan adalah kunci dari keberhasilan trading Anda, teman-teman. Ya, ingatlah bahwa kesederhanaan adalah salah satu kunci kesuksesan trading dan sangat penting untuk menjaga strategi trading Anda agar tetap sederhana dalam melakukan sebuah desain dari trading plan ataupun juga melakukan implementasi terhadap planning yang sudah Anda terapkan. Oke. Nah, jadi itu adalah metode trading yang sangat sederhana, teman-teman. Ya, pertama apa tadi? Ya, jangan menggunakan indikator yang terlalu banyak, teman-teman. Ya, gunakan indikator yang Anda bisa mampu menjadi masternya. Oke. Kemudian yang kedua adalah tandai support dan resisten.
Ya, secara sederhana teman-teman, yaitu dengan cara melihat di mana resisten dan support. Oke. Kemudian tiga, kurangi kebisingan market. Apa itu? Dengan hanya menggunakan higher time frame. Ya, hanya menggunakan higher time frame sebagai monitoring Anda. Ya, di H1. Kemudian arah dari harga menggunakan M15. Jika Anda ingin entry dan masuk sudah dalam harga yang Anda kunci, ya, Anda eksekusi di M15. Artinya Anda tidak mengejar-ngejar harga, teman-teman, tetapi harga yang datang kepada Anda. Ya, nah ini perbedaannya. Oke. Kemudian yang keempat adalah price action. Ya, price action itu adalah Anda analisa key levelnya dari support dan resisten tersebut. Apakah masuk ke dalam harga yang Anda inginkan, baik itu jangka pendek atau jangka panjang. Oke. Kemudian menyiapkan trading style favorit Anda. Ya, trading style favorit Anda itu adalah boleh Anda menggunakan supply and demand seperti yang saya pakai atau Anda menggunakan hanya satu indikator saja. Ya, sebagai patokan atau acuan. Oke. Nah, ini sangat penting sekali ya buat rekan-rekan atau teman-teman yang pengen insap lah ya atau berhenti kalah gitu ya. Kembangkan rutinitas. Nah, yang kelima yang terakhir adalah kembangkan rutinitas dan respect terhadap trading plan. Anda harus berlatih, teman-teman. Ya, berlatih atau melakukan back test ya atau tes mundur dari harga yang sudah terjadi. Ya, jangan malu-malu, teman-teman. Ya, Anda tinggal tandai saja. Kalau Anda membuat salah, jawabannya ada di situ. Ya, maka perkecil kekalahan dengan cara menyederhanakan metode trading Anda. Oke. Insya Allah mudah-mudahan itu adalah salah satu kunci keberhasilan dari trading. Oke, sampai di sini teman-teman. Ya, mungkin ada yang mau bertanya. Ya, silahkan. Sebelum saya akan masuk ke gold breakdown di TradingView. Ada yang mau ditanyakan? Kang Dedi, Ibu Dani, Kang Rudi. Oke, saya kasih waktu untuk bertanya. Oke, teman-teman, jika tidak ada yang ditanyakan, ya saya akan tutup sesi ini dan saya akan kasih link baru untuk kita sama-sama gold review. Oke, baik. Terima kasih banyak teman-teman. Ya, eh, semoga bermanfaat ilmu yang saya bagikan dan insya Allah setiap hari Sabtu atau Minggu saya akan lakukan eh, program berbagi knowledge ini. Ya, mulai dari sekarang karena saya banyak waktu. Insya Allah mudah-mudahan. Oke. Baik teman-teman, saya akan bagikan link baru ya, kemudian rekan-rekan join ya ke link baru. Ya, saya nggak tahu ini kenapa ya, agak sedikit aneh dengan Zoom saya. Entah saya login dengan nama yang berbeda, tetapi Zoom-nya jadi Zoom gratisan teman-teman 40 menit. Oke teman-teman, ya terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Saya akan join di grup, sorry di link yang baru.